Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak sekali melimpahkan nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat subuh yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini saya akan mengambil judul sebuah penyesalan. Ya, memang penyesalan itu selalu datang belakangan ya Pak. Selalu datang di belakang. Penyesalan ini banyak sekali dikisahkan baik di dalam Quran maupun di dalam hadis. Untuk apa penyesalan ini dikisahkan atau diberitakan? Agar kita bisa mengambil pelajaran dari sebuah kisah itu, sehingga nantinya insya Allah kita semua menjadi lebih hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan, sehingga nantinya kita tidak akan menyesal. Itu ya Pak ya. Intinya kita hati-hati ya, kita mempunyai dasar untuk melakukan sesuatu, sehingga ketika kita nanti dihadapkan pada hari hisab, kita tidak akan menyesal insya Allah. Untuk itu Islam mengajarkan ya, Islam mengajarkan keyakinan akan adanya hari pembalasan. Hari di mana tidak ada orang yang bisa saling minta tolong. Semua masing-masing manusia akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Suatu hari Ali bin Abi Thalib itu siapa ya Pak ya? Khalifah keempat. Dia dijulukin pintunya ilmu dan sekaligus mantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah berkata, "Unzur ma qala wa la tanzur man qala." Perhatikan atau lihatlah apa yang dibicarakan, tapi jangan lihat atau jangan diperhatikan orangnya, Pak. Jadi suatu perkataan itu diperhatikan, apa sih yang diomongkan ini? Jangan dilihat orangnya.
Apa maknanya kita memperhatikan pembicaraannya? Ya, maknanya jangan pernah meremehkan masukan atau perkataan dari siapapun. Jangan meremehkan suatu perkataan dari siapapun. Walaupun yang membicarakan itu umurnya jauh di bawah kita, walaupun secara ekonomi kurang beruntung, tetapi boleh jadi apa yang dibicarakan, apa yang diutarakan, apa yang dinasehatkan, ya, itu suatu perkataan yang benar, yang baik menurut tuntunan. Sehingga ketika seseorang meremehkan suatu pembicaraan, dimungkinkan nantinya akan menyesal. Jadi perhatikan saja apa yang diomongkan itu. Untuk itu, menurut Ali bin Abi Thalib, kita jangan meremehkan suatu pembicaraan siapapun. Karena itu mungkin saja itu kritik, tapi kritik yang positif, kritik yang baik. Jangan jangan dedel itu ya Pak ya, jangan dablek itu. Bahkan ya, seorang Imam Syafi'i, ulama besar, pernah berkata, jika telah sahih suatu hadis, maka itu mazhabku. Itu kata Imam Syafi'i. Ya. Tapi jika perkataanku menyelisihi hadis, maka lemparkanlah kata-kataku ke dinding. Ya. Maka hadis itu yang sahih lebih utama, dan janganlah kalian taklid kepadaku. Itu kata Imam Syafi'i. Jadi lebih diutamakan ya, kabar dari hadis. Jangan taklid kepada Imam Syafi'i. Nah, kenapa beliau ini berkata demikian? Karena agar pengikutnya tidak semata-mata taklid kepada beliau, bisa jadi beliau itu berkata salah. Bisa jadi beliau berkata salah. Bisa jadi beliau berkata-kata menyelisihi hadis. Sehingga bertentangan, menjadikan kemungkinan bisa menyesatkan. Untuk itu jangan taklid kepadaku, kata Imam Syafi'i. Artinya setiap pembicaraan kita terima dulu, ya, kita olah, kita nilai, nanti kita pertimbangkan benar nggak perkataan ini, walaupun itu dari siapapun. Nah, ada contoh-contoh penyesalan baik ketika masih hidup, ketika sakaratul maut, dan ketika sudah meninggal. Jadi ada 3 bentuk penyesalan, ya, baik itu ketika masih hidup, ketika saat sakaratul maut, dan ketika sudah meninggal. Yang pertama, bentuk penyesalan ketika masih hidup, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, yaitu 1, jangan meremehkan setiap perkataan seseorang. Namun perlu diperhatikan sebagaimana perkataan Imam Malik. Imam Malik berkata, kullu qauli yaukhada wa yatarok illa qaulin nabi. Setiap ucapan boleh diterima, boleh ditolak, kecuali
ucapan Nabi. Untuk itu apabila sampai suatu perkataan yang hak dan baik, suatu perkataan yang hak, yang benar dan baik menurut takaran ilmu ya, menurut timbangan ilmu, maka wajib diterima meskipun itu dari musuh. Tuh. Namun sebaliknya, jika sampai ucapan itu batil, maka wajib ditolak, walaupun itu ucapan dari teman dekat, teman saudara, saudara kita sendiri. Tapi kalau ucapan batil, wajib ditolak. Itu perkataan dari Imam Malik. Jadi seseorang bisa saja ketika masih hidup itu punya penyesalan karena meremehkan suatu perkataan orang. Yang kedua, timbul penyesalan lalu bertobat. Nah, itu masih ada kesempatan hidup. Orangnya masih hidup. Orang yang seperti ini dimungkinkan atau boleh dipastikan mendapat hidayah. Walaupun di saat lalu dia bergelimang dengan dosa, tapi kalau Allah kehendaki, ya, nggak ada yang bisa menyesatkan. Allah beri hidayah, tidak ada bisa menyesatkan. Mayahdillahu fala mudhillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Siapa yang dikehendaki Allah dengan hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada orang yang bisa memberi petunjuk. Jadi saat orang itu masih punya kesempatan untuk bertobat, maka bersegeralah untuk bertobat. Jadi jangan khawatir, meskipun bergelimang dosa sebanyak apapun, ya, kalau Allah berkehendak bertobat, insya Allah tobatnya diterima. Jadi ketika tobatnya diterima, diiringi dengan rasa penyesalan, insya Allah terima dengan tobatnya. Kemudian bentuk penyesalan yang kedua yaitu saat sakaratul maut. Bentuk penyesalan yang kedua adalah saat sakaratul maut. Hal ini terjadi pada kisah sahabat yang bernama Sa'ban radhiyallahu anhu. Seorang sahabat bernama Sa'ban radhiyallahu anhu, ia tidak begitu menonjol di antara sahabat-sahabat yang lain. Akan tetapi dia mempunyai suatu kebiasaan, yaitu ketika dia pergi ke masjid, mendatangi masjid, itu sebelum bersolat jamaah atau azan dikumandangkan. Dan dia senantiasa menempati posisi sebelah kanan di saf pertama. Jadi sebelum dimulai azan, dia sudah datang di masjid. Kebiasaan beliau duduk di sebelah kanan di saf pertama. Bahwa ada beberapa hadis mengatakan ada banyak keutamaan di saf pertama sebelah kanan. Ini Pak, kalau di masjid sini sebelah sini nih Pak, ini ada keutamaan. Maka sahabat itu, ya, kalau boleh diundi, dia akan ikut undian untuk mendapatkan saf pertama. Betapa besarnya keutamaan itu. Dia mengambil di posisi pojok, bukan karena dia ingin tidur atau ingin bersandar Pak, tetapi beliau selain mengambil keutamaan, dia tidak mau mengganggu dan terganggu.
Bayangkan Pak, kalau kita banyak orang, kita ada di tengah, kemungkinan besar akan dilewatin orang, ya. Sehingga kemungkinan akan merasa ada mungkin terganggu atau apalah. Kan kita dilarang kalau Jumatan itu melewati pundak-pundak para jamaah. Ini beliau ini luar biasa ini. Kebiasaan sahabat Sa'ban radhiyallahu anhu ini ya, terlihat oleh para sahabat, bahkan oleh Rasulullah SAW. Suatu pagi Rasulullah SAW ketika mau menjadi imam sholat subuh berjamaah, ini beliau Rasulullah tidak mendapatkan Sa'ban duduk di shaf pertama yang sebagaimana biasanya. Maka Rasulullah bertanya, ini sunahnya, itu imam itu sebelum menjadi imam berbalik dulu Pak ke jamaah, ya, melihat keadaan imamnya. Dalam tanda kutip mungkin absen awal ini ya. Lihat makmumnya, ya, maaf, lihat makmumnya ya. Nah, jadi seolah-olah Rasulullah ini mengabsen ini sahabat-sahabat siapa saja yang datang gitu. Ketika tidak dilihatnya sahabat tadi, Sa'ban, maka Rasulullah bertanya, apakah ada yang melihat Sa'ban? Para sahabat diam, enggak ada yang melihat. Ya, karena Rasulullah sayang kepada Sa'ban, maka dia menunggu Sa'ban sampai beliau hadir. Tapi karena ditunggu-tunggu tidak datang juga, takut atau khawatir kesiangan, maka sholat subuh berjamaah ditegakkan. Ya. Selesai sholat subuh, setelah zikir, Rasulullah bertanya lagi, apakah tadi Sa'ban hadir? Enggak ada yang jawab. Ditanya lagi, apakah ada yang tahu rumahnya Sa'ban? Maka ada yang mengatakan, saya tahu Rasulullah, saya tahu persis rumahnya Sa'ban. Baik, kalau gitu antarkan kami ke rumah Sa'ban. Maka dengan rombongan Rasulullah menuju ke rumahnya Sa'ban. Rumah Sa'ban itu di dalam satu riwayat itu ada yang mengatakan kurang lebih perjalanannya dari rumah ke masjid 1 jam. Ada yang bilang 3 jam. Ya, saat afdalnya sholat duha. Nah, itu betapa jauhnya kalau gitu, Pak. Jarak seperti itu. Dan beliau datang itu sebelum sholat dimulai. Dia lebih awal datangnya. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya sampai di depan rumah Sa'ban, maka beliau mengucapkan salam. Assalamualaikum, kula nuwun. Gitu. Maka yang keluar istrinya. Istrinya menjawab salam. Lalu Rasulullah bertanya, apakah benar ini rumah Sa'ban? Ya benar, saya istrinya. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, apakah saya boleh melihat Sa'ban? Maka istrinya menjawab sambil berlinang air mata, istrinya menjawab bahwa Sa'ban sudah meninggal. Rasulullah mengucap, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kagetnya. Oh, ini rupanya Sa'ban tidak hadir sholat jamaah pada pagi hari ini karena ajalnya sudah sampai.
Kemudian sesaat kemudian istrinya bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ketika saat mau meninggal dalam keadaan mungkin sakaratul maut ini ya Pak ya, ini Sa'ban berteriak dan mengucapkan suatu kalimat. Apa kalimatnya yang diucapkan oleh Sa'ban? Yang pertama dia mengucapkan, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Itu yang diucapkan Rasulullah. Maka Rasulullah memberikan penjelasan bahwa beliau saat sakaratul maut sudah diperlihatkan apa yang ia kerjakan selama ini. Rasulullah membaca surat Qaf ayat 22. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu hijab yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari ini amat tajam. Surat Qaf surat ke-50 ayat 22. Jadi saat normal Pak, kita tuh ditutupin Pak hijab kita, sehingga penglihatan kita terbatas. Begitu saat sakaratul maut, maka mata dibuka, hijab dibuka, sehingga menjadi tajam penglihatannya. Apa yang dilihat Sa'ban dan orang-orang yang saat sakaratul maut tidak bisa disaksikan oleh orang lain. Dalam pandangannya yang tajam itu, Sa'ban melihat adegan-adegan di mana kesehariannya dia pulang pergi ke masjid. Nah, di situ dia diperlihatkan saat pulang dan pergi ke masjid. Maka ketika Sa'ban mengucapkan, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Ini tanda suatu penyesalan, Pak. Penyesalan diri dalam Sa'ban. Mengapa rumahnya tidak lebih jauh supaya ia mendapatkan pahala yang besar, supaya ia mendapatkan surga yang indah. Nah, ini yang dekat aja susah Pak. Banyak yang lebih berat untuk pergi ke masjid. Nah, ini Sa'ban yang jauh, yang diperkirakan perjalanannya memakan waktu 1 jam lebih, dia masih terus berjamaah. Luar biasa. Kemudian yang kedua Pak, istrinya bilang, saat setelah mengucapkan itu tadi, beliau mengucapkan lagi, yaitu aduh, ya. Kenapa tidak yang baru? Atau kenapa tidak yang baik? Dalam riwayat lain begitu. Maka Rasulullah menjelaskan, ya. Ketika, jadi diperlihatkan kan ini, Rasulullah kan diberitahu ini. Rasulullah menjelaskan bahwa ketika cuaca dingin sekali, Sa'ban keluar membuka pintu, maka berhembuslah angin yang sangat dingin sekali. Ya. Dikisahkan sampai menusuk tulang, saking dinginnya. Maka Sa'ban ini mengambil baju lagi, dia memakai 2 baju, rangkap itu. Yang baru atau yang baik di dalam, kemudian yang butut di luar. Ya, dia mengira bahwa nanti kalau kena debu, maka yang di luar saja yang dia buka, sehingga dengan baju yang baik bisa sholat berjamaah. Nah, di tengah perjalanan itu
ada seseorang yang kedinginan, sehingga Sa'ban merasa iba melihat orang yang kedinginan itu. Maka dibukalah bajunya yang luar, dipakaikan kepada Sa'ban. Sehingga orang yang kedinginan tadi selamat dari kematian karena kedinginan, bahkan dia bisa ikut sholat berjamaah. Maka itulah yang dikatakan Sa'ban, aduh kenapa tidak yang baru, kenapa tidak yang baik. Dia diperlihatkan pahalanya ketika dia memakaikan baju pada orang yang kedinginan itu yang sangat besar. Seandainya dia tadi yang baju yang baru yang dipakainya, maka pahalanya akan lebih besar sekali. Itu makanya Sa'ban menyesal, kenapa tidak yang baru, kenapa tidak yang baik yang dipakaikan. Itu yang kedua. Adalah satu lagi ya Rasulullah yang ia ucapkan, yaitu aduh kenapa tidak semuanya. Kenapa tidak semuanya? Maka istrinya bertanya, apa yang dimaksud ini ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa ketika Sa'ban ini akan makan roti, yang biasanya dia makan roti dicelupkan dengan susu, Pak. Ketika dia akan makan, ada pengemis datang. Tok tok tok, Assalamualaikum. Pak, saya belum makan ini. Tolong saya kasih makan. Begitu Sa'ban mendengar ucapan orang itu belum makan, dengan ibanya, maka roti itu dibagi dua, Pak. Susunya juga dibagi dua. Maka makanlah bersama dia, masing-masing setengah-setengah. Setelah kenyang,